Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel kesayangan kita di alam semesta. Dimana lagi kalau bukan di channel Dang Sanak Supi. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, berkat Rasulullah, berkat para aulia Allah Ta'ala. Diberkati khususan berkat abah guru sekumpul. Alhamdulillah Dang Sanak Supi sekarang ini ada di dalam pagar Martapura. Terkhususan di kubahnya Datu Kelampayan. Dalam sejarah Islam di Kalimantan terdapat ulama besar yang namanya harum hingga kini. Datu Kelampayan dikenal bukan hanya karena keilmuannya yang mendalam, tetapi juga karena karomah keistimewaan yang Allah berikan kepada para walinya. Datuk Lampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar abad ke-18 yang mendakwahkan Islam di tanah Banjar. Karomahnya begitu banyak, tetapi ada satu kisah yang sering diceritakan turun-temurun. Dikisahkan suatu hari seseorang muridnya datang dalam keadaan bingung. Ia kehabisan bekal dan tidak tahu harus makan apa. Datuk Lampayan tersenyum, lalu menyuruh murid itu mengambil air wudhu di sumur belakangnya. Ketika murid itu kembali, ia terkejut melihat sebuah nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk sudah terhidang di hadapannya. Padahal sebelumnya tidak ada siapapun yang memasaknya. Dengan takjub, murid itu bertanya, "Dari mana ini, guru?" Datuk Kelampayan hanya tersenyum dan berkata, "Jika Allah menghendaki, maka tidak ada yang mustahil." Bukan hanya itu, karomah lainnya yang terkenal adalah ketika beliau menulis kitab Sabilal Muhtadin. Kitab fikih yang hingga kini menjadi rujukan umat Islam di Nusantara. Dikatakan bahwa setiap kali beliau menulis, tintanya tak pernah habis seolah-olah terisi kembali dengan sendirinya. Air yang menjadi susu. Suatu hari seorang tamu datang ke rumah Datuk Lampayan dan meminta segelas susu. Saat itu di rumahnya tidak ada susu sama sekali. Namun dengan izin Allah, Datuk Lampayan menuangkan air ke dalam gelas. Dan ketika diberikan kepada tamunya, air itu telah berubah menjadi susu murni. Tamu tersebut pun meminumnya dengan penuh keheranan dan bersyukur atas karomah beliau mampu berjalan di atas air. Dikisahkan bahwa saat berdakwah, Datuk Lampayan pernah melewati sungai yang cukup deras. Para muridnya menggunakan perahu untuk menyeberang, namun beliau dengan tenang berjalan di atas air dan sampai ke seberang tanpa basah sedikit pun. Para murid yang menyaksikan kejadian itu semakin yakin akan keistimewaan gurunya. Kuburannya selalu basah dan harum. Salah satu karomah yang bisa disaksikan hingga kini adalah makam Datuk Lampayan di dalam pagar Martapura yang selalu basah. Meskipun musim kemarau panjang, selain itu banyak berziarah yang merasakan keharuman di sekitar makamnya, pertanda bahwa beliau termasuk wali yang dicintai Allah. Al-Quran yang tidak bisa dibakar. Diceritakan bahwa beliau memiliki sebuah mashaf Al-Quran dituliskannya sendiri. Suatu hari seseorang yang tidak menyukai ajaran Islam mencoba membakarnya. Namun meskipun sudah dilempar ke dalam api, Al-Quran tersebut tetap utuh dan tidak tersentuh api sedikit pun. Peristiwa ini membuat banyak orang semakin yakin akan keberkahan ilmu beliau. Menghilang dari pandangan orang yang berniat jahat. Ketika menyebarkan ilmu agama, ada orang-orang yang tidak suka dengan ingin mencelakai beliau. Suatu ketika ada sekelompok orang yang berniat buruk dan berusaha menangkapnya. Namun, saat mereka mendekat, Datuk Kelampayan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Padahal beliau tetap ada di tempat yang sama. Hal ini terjadi berulang kali hingga para penjahat itu akhirnya sadar bahwa beliau adalah wali Allah dan mereka pun bertobat. Dapat melihat tanah suci meskipun di Martapura. Meskipun tinggal di Martapura, beliau bisa mengetahui keadaan di Mekah dan Madinah secara langsung. Dikisahkan ketika salah satu muridnya hendak berangkat haji, Datuk Kelampayan berkata, "Sampaikan salamku pada Syekh di Mekah." Ketika murid telah tiba di Mekah dan bertemu dengan seorang syekh, ia menyampaikan salam dari gurunya. Sang syekh lalu menjawab, "Aku sudah menerima salamnya sebelum kau datang." Ini menunjukkan bahwa Datuk Kelampayan memiliki ilmu laduni yang luar biasa. Ilmu yang terus hidup, salah satu karomah terbesar beliau bukan hanya dalam bentuk kejadian luar biasa, tetapi juga keberkahan ilmunya. Kitabnya Sabilal Muhtadin hingga kini masih menjadi pegangan umat Islam di Nusantara. Ilmu yang beliau ajarkan tetap hidup dan terus memberi manfaat hingga setelah ratusan tahun wafat hingga 2025 ini. Dan sanak supi sekalian ziarah ke makamnya Kiai Haji Zainal Ilmi yang juga berada di sekitaran Kubah Datuk Lampayan. Kiai Haji Zainal Ilmi dikenal sebagai ulama besar di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak karomah juga, terutama dalam hal perajahan, perjalanan spiritual dan keilmuan. Bisa hadir di dua tempat sekaligus. Dikisahkan bahwa Kiai Haji Zainal Ilmi pernah menghadiri sebuah majelis di suatu tempat, tetapi pada saat yang sama ada orang lain yang melihatnya juga hadir di tempat yang berbeda. Ini adalah salah satu bentuk karomah kasyaf di mana seseorang wali Allah bisa berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Perjalanan ke Tanah Suci tanpa transportasi. Ada cerita bahwa Kiai Haji Zainal Ilmi pernah pergi ke Mekah tanpa menggunakan kendaraan baik kapal maupun pesawat.
Saat ada orang yang bertanya bagaimana beliau bisa sampai ke sana, beliau hanya tersenyum. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki karomah yang diberikan Allah untuk mempermudah perjalanannya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal biasa. Sampai ke tujuan dalam sekejap. Suatu hari ada seorang yang ingin menemui Kiai Haji Zainal Ilmi, tetapi orang itu merasa perjalanan dari desanya ke tempat sang ulama sangat jauh. Namun saat ia baru saja melangkah keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia sudah sampai di depan kediaman Kiai Haji Zainal Ilmi, seolah-olah perjalanan yang seharusnya memakan waktu berjam-jam hanya berlangsung dalam sekejap. Yang namanya para aulia Allah Ta'ala itu karomahnya di luar akal kita dan kita tidak bisa mencerna, karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Dang Sanak Supi meminta doa kepada guru yang ada di kubahnya Kiai Haji Zainal Ilmi. Semoga yang menonton ini diberikan Allah kesehatan, kemudahan, panjang umur, dimurahkan segala rezekinya. Mungkin ini aja yang mau Dang Sanak Supi sampaikan di konten kali ini. Salah hilap mohon maaf, kalau salah cerita atau salah narasi Dang Sanak Supi minta maaf, atau Bupandil masih belepotan mohon maaf minta rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela berataan Dang Sanak Supi.